Ya. Sampai begitu cintanya Allah kepada orang yang bertobat, Allah sangat gembira. Sebenarnya dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Lallahu afrahu ashaddu farahan bi 'abdihi idza taba ilaihi hina yatubu ilaihi." Sungguh Allah sangat gembira dengan hambanya tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum kana bi ala rahilatihi bi ardin falat. Daripada salah seorang dari kalian dia sedang bersama ontanya di tengah padang pasir. Fan falatat minhu, tahu-tahu ontanya pergi kabur. Wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di onta tersebut ada bekalnya, makanan dan minumannya. Kemudian ontanya ucul, kabur, ya. Maka dia pun pasrah. Dia tahu dia tidak bisa selamat di tengah padang pasir, tidak ada apa-apa, maka dia pun fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia ada sebuah pohon, dia pun tidur di bawah pohon tersebut menunggu kematiannya tadrijian, secara perlahan-lahan. Mulai dia kehausan, mulai dia kelaparan, maut seakan-akan keluar darinya secara bertahap. Dan dia pasrah, dia bakalan mati. Karena mau kemana lagi? Dia tunggu kematiannya tiba. Karena onta yang diharapkannya sudah pergi, makanannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut, minumannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut. Seandainya ontanya kabur, makanannya ditinggalkan masih mending. Ontanya kabur, ucul, sak makan makanannya, sak minumannya. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah pasrah, idza huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tadi muncul kembali. Masya Allah, bayangkan orang sudah menyangka dirinya bakalan mati, tahu-tahu apa? Ada kesempatan untuk hidup kembali. Maka dia segera fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun pegang tali unta tersebut agar tidak ucul lagi. Saking gembiranya dia berkata, bersyukur kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu, ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Ini gembiranya yang bisa digambarkan orang paling gembira di dunia, orang ini. Nabi menggambarkan kalau ada orang paling gembira di dunia, inilah orangnya. Yang sudah merasa bakalan mati, tahu-tahu ada kesempatan untuk hidup kembali. Ini orang paling menggembira. Ternyata Allah lebih gembira daripada orang ini dengan tobat hambanya tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita sederhanakan, saya kasih logika. Walillahil matsalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini Nabi ucapkan tatkala ada seorang wanita kehilangan anaknya, maka dia pun menangis-nangis mencari anaknya. Setelah lama dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana hati seorang ibu. Rasa cinta yang paling tinggi di alam semesta ini adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi Nabi gambarkan dalam kondisi yang sangat cinta itu luar biasa. Tatkala dia kehilangan anaknya, buah hatinya hilang, maka dia cari sana sini. Anaknya masih kecil, dia cari kanan kiri nggak dapat. Tatkala dia cari, akhirnya dia dapat. Begitu dia dapat anaknya, maka dia segera peluk, maka dia pun segera mungkin menyusui anaknya. Artinya dia lampiaskan kegembiraannya, dia alirkan kegembiraannya, kebahagiaannya kepada anaknya tersebut, kasih sayangnya. Waktu para sahabat melihat kondisi ini, kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadi bi waladi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Agar anda tahu bahwa Allah sangat sayang kepada anda. Nah sekarang kita sebagai orang tua, kalau anak kita nakal, kita mungkin jengkel. Anak kita kabur dari rumah, mungkin kita jengkel, ya. Tapi waktu anak kita kembali minta ampun kepada kita, minta maaf kepada kita, kita sayang atau tidak? Kita sayang. Anak kita mungkin nakal sebulan, gak pernah, beritanya buruk terus, keluar dari rumah, lari dari rumah. Setelah sebulan kemudian dia balik minta ampun, menangis di hadapan kita. Kira-kira kita sayang atau tidak? Kita sangat sayang. Kita sangat sayang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang hambanya tadinya bermaksiat kepadanya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat mencintai ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah kepada orang yang bertobat, sampai para ulama khilaf, mana yang lebih utama, apakah orang yang terus dalam ketaatan atau orang yang bermaksiat kemudian bertobat. Saya kasih gambaran, ada dua orang, si A dan si B. Mereka bersahabat. Yang satu selalu taat kepada Allah, yang satunya
taat kepada Allah kemudian menyimpang, bermaksiat, melakukan kemaksiatan. Yang satu berjalan terus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang satunya terhenti. Dia sibuk dengan kemaksiatan, bahkan dia mundur sibuk dengan kemaksiatan. Setelah sekian lama, mungkin beberapa selang waktu, dia sadar kemudian dia kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah. Dia taubat kepada Allah. Pertanyaannya, mana lebih afdal, si A atau si B? Saya tanya sama antum, mana yang lebih afdal, si A atau si B? Ngerti pertanyaannya enggak? Ada si A, ada si B. Kawan nih, sama-sama dari Klaten ya. Si A selalu taat kepada Allah, salat, ngaji, bakti sama orang tua. Si B juga demikian, tapi tengah jalan dia bermaksiat, ketemu dengan kawan-kawan yang mukhamar, kemudian dia mungkin pacaran, mungkin dia nonton film porno, mungkin dia berzina, mungkin yang lainnya. Kemudian setelah itu dia sadar kembali. Si A sudah terus melanjutkan perjalanannya. Ketika dia kembali, dia bertobat kepada Allah. Sekarang mana lebih afdal, si A atau si B? Hah? Yang bilang A angkat tangan. Yang bilang B, jangan-jangan tukang maksiat. Ada khilaf di kalangan para ulama, mana lebih afdal, si A atau si B? Dan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ya, yang mengatakan si A lebih afdal karena si A jalan terus, si B sudah ketinggalan. Yang mengatakan si B lebih afdal, mereka mengatakan karena si B ketika dia bertobat, dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh si A. Si A tidak pernah merasakan bagaimana hancurnya hati si B, bagaimana nangis di hadapan Allah, bagaimana mengaku kehinaan di hadapan Allah, tidak pernah dilakukan oleh si A. Yang bisa melakukan cuma apa? Si B yang pernah tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Ibadah taubat ini membuat dia loncat ke depan dengan cepat. Sehingga sebenarnya mengatakan yang lebih afdal si B. Tapi jangan dia belok lagi terus mati. Artinya dia kembali kemudian dia benar-benar bertobat kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, mengambil jalan tengah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, dilihat bagaimana kondisi si B setelah dia bertobat. Ada orang setelah bertobat imannya turun, ada orang setelah bertobat imannya semakin naik. Contoh, dia tadinya taat kepada Allah, kemudian dia bermaksiat. Setelah dia kembali ternyata tobatnya masih kurang. Masih ada sisa-sisa maksiat yang dia masih banyak maksiat, masih nostalgia, masih mikir pacarnya ya. Masih nyari-nyari pacarnya di mana? Di Facebook dan yang lainnya. Ini berarti dia sudah bertobat tapi tobatnya belum benar. Sehingga kondisi dia menurun. Karena apa? Karena maksiat itu asarnya tidak mudah untuk hilang dari hati. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang minum khamar 40 hari salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena candunya masih ada sisa asarnya di hatinya, ya. Tidak gampang. Seorang yang bertobat dari berzina tidak gampang, dia benar-benar bertobat nasuha. Ya, terkadang masih ada bayangan-bayangan masa lalunya, ya. Tetapi seandainya kalau dia bertobat dengan tobat yang menjadikan dia lebih baik, maka dia pun menjadi lebih baik, ya, daripada dia sebelum apa? Bertobat. Ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Contohnya seperti ya para sahabat yang pernah bermaksiat kemudian bertobat, maka kedudukan mereka semakin mulia. Contohnya seperti para anbiya yang pernah salah kemudian mereka bertobat, maka kedudukan mereka lebih mulia dari sebelum mereka berdosa. Setelah mereka berdosa dan bertobat, kedudukan mereka lebih mulia. Azan. Jadi ini semua dalil dari saya datangkan ya ikhwan, untuk saya jelaskan kepada antum bahwasanya taubat itu ibadah yang mulia. Antum harus senantiasa membasahi lisan antum untuk istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ustaz, saya enggak pernah bermaksiat. Siapa bilang? Ente bisa jaga pandangan ente. Ente bisa jaga lisan ente. Ente sudah tunaikan hak kedua orang tua ente. Ente sudah tunaikan hak istri, sudah tunaikan hak anak-anak. Ente salat sudah benar. Ente sudah pandai bersyukur kepada Allah. Enggak. Nabi salat sampai kakinya bengkak. Ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda salat seperti ini? Telah diampuni dosa-dosa telah lalu dan akan datang." Kata Nabi, "Afala akunu abdan syakuran?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Oleh karenanya tatkala kita sadar kita banyak diliputi oleh dosa, setiap hari kita berdosa dan Allah mengatakan, "Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar."
kalian berbuat maksiat siang dan malam. Ada maksiat yang kita sadari, ada maksiat yang tidak kita sadari. Maka seringlah kita beristighfar. Karena semakin kita banyak istighfar, semakin bertobat, kita semakin membuka kunci pintu kesuksesan di hadapan kita, di dunia maupun di akhirat. Jadi ini yang pertama, bahwasanya ibadah taubat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang bertobat Allah berikan banyak anugerah di dunia. Allah berikan banyak anugerah di dunia. Ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, kemudian mengeluhkan tentang hartanya yang sedikit, kurang harta. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istighfarlah. Muridnya memperhatikan. Ada lagi datang minta fatwa Hasan al-Basri, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Kata Hasan al-Basri, istighfarlah. Ada orang datang mengeluhkan kekeringan, kemudian bertanya bagaimana dengan solusinya. Kata Hasan al-Basri, beristighfarlah. Setiap ada masalah datang kepada Hasan al-Basri, jawabannya beristighfarlah, bertobatlah. Karena semua musibah, ya, solusinya adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu kemudian salat. Gimana? Jadi oke deh. Oke, siap apa? Azan dulu, kita lanjut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Jadi kalau kita di dunia menghadapi kesulitan apapun, agar kesulitan tersebut hilang, maka kita beristighfar. Hasan al-Basri waktu ditanya oleh muridnya, kenapa anda setiap ada yang bertanya masalah selalu solusinya murid-muridnya bertanya, kenapa anda setiap ditanya masalah solusinya selalu istighfar? Maka dia pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, aku berkata kepada mereka, istighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ingat yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam orang-orang kafir yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata, kalau kalian beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat, hujan berkah. Ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak yang berkah, harta yang berkah. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, Allah akan tumbuhkan tumbuhan bagi kalian, bahkan Allah alirkan sungai-sungai bagi kalian. Kalian sekarang tandus, tidak ada hujan, tidak ada sungai, Allah akan alirkan sungai-sungai kalau kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan yang penuh dengan berkah. Namun tatkala mereka tidak bertobat kepada Allah, Allah turunkan hujan tapi hujan azab. Hujan apa? Azab, bukan hujan berkah. Nah, lihat, kalau orang kafir saja bertobat kepada Allah, diberi rezeki, diberi anak-anak yang berkah, diberi hujan yang berkah, diberi tumbuhan yang berkah, dilahirkan sungai-sungai, bagaimana dengan orang Islam yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dalil bahwasanya istighfar dan taubat adalah solusi segala permasalahan di dunia ini, segala permasalahan. Jika antum misalnya dagang enggak laku-laku, antum istighfar. Astagfirullah. Dosa apa ini kok enggak laku-laku dagangan? Antum pulang diomelin sama istri, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa mas astagfirullah? Ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi saya tengok cewek, makanya kamu sekarang ngomelin saya. Misalnya, kita nggak tahu ya. Sampai sebagian salah mengatakan, aku mendapati dampak dari maksiat yang aku lakukan pada pembantuku, pada dabahku, pada kendaraanku. Bisa jadi, ya, problem timbul gara-gara maksiat yang kita lakukan. Berkaitan dengan diri kita, problem tersebut berkaitan dengan keluarga kita, semua gara-gara maksiat yang kita lakukan. Makanya, ya, kalau ada problem, istighfar, apapun.
Antum merasa gelisah, istighfar, astagfirullah. Ada kesedihan yang berkelanjutan tidak berhenti-berhenti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kekhawatiran yang tidak berhenti-berhenti, astagfirullah, astagfirullah. Itu pasti karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ustaz, apakah semua ujian pasti karena dosa? Bisa jadi ujian tersebut karena dosa, bisa jadi untuk meningkatkan derajat. Bisa jadi, ada dua kemungkinan. Tapi kalau kita menempatkan diri kita pada kemungkinan kedua, oh saya diuji karena untuk angkat derajat, maka terlalu jauh. Ente siapa ente? Tapi kalau ente nabi mungkin lah ya. Tapi kalau ente kayak model kayak gini, sudah tinggal di Klaten di Indonesia, tiap hari nonton Facebook, tiap hari nonton YouTube, oh saya diangkat derajat oleh Allah, terlalu jauh kayaknya. Ya kita suudzon kepada diri kita. Kita bilang mungkin, ya saya dosa-dosa. Kalau ternyata ujian tersebut mengangkat derajat, alhamdulillah. Tapi kita pastikan kita ini ada dosa. Ya, kalau ada ujian yang kita hadapi, musibah kita hadapi, kita sabar, mengurangi dosa-dosa dan mengangkat derajat, plus dua-duanya. Mengurangi dosa dan mengangkat derajat. Tapi di antara solusi yang bisa kita lakukan, kita banyak apa? Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Benar-benar kita minta ampun kepada Allah agar diberi solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yunus alaihissalam begitu ditelan oleh ikan paus, apa dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus alaihissalam seorang nabi mengakui kesalahan. Mengakui kesalahannya, maka Allah pun mengeluarkan dia dari perut ikan paus. Allah beri solusi. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan dia bertasbih, mengakui kesalahannya, beristighfar kepada Allah, maka aku akan biarkan, maka dia akan tinggal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Jadi kalau antum kena masalah apapun, segera istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah di rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dakwah. Dan itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Waktu dia menjelaskan tentang 20 sebab kenapa seorang harus memaafkan, harus bersabar, dia sebutkan kalau Anda ditimpa dengan kezaliman, ditimpa dengan musibah, introspeksi diri. Jangan langsung Anda lemparkan kesalahan kepada orang lain. Pertama, lemparkan kesalahan kepada diri kita. Istri kita ngomel sama kita, mungkin dia salah. Tapi kenapa Allah membuat dia jadi salah kepada kita? Karena dosa kita. Paham? Mungkin secara kalau kita periksa, dia yang salah. Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Kenapa dia nuntut ini, nuntut anu ya. Tetapi kenapa dia bisa begitu? Mungkin karena dosa yang kita apa? Yang kita lakukan sehingga dia tidak terkontrol. Setiap ada kesalahan, kembalikan kepada diri kita terlebih dahulu. Baik. Jadi orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia sukses di dunia. Allah mudahkan urusannya. Orang yang sering beristighfar, kalau dia berdakwah insyaallah dimudahkan dakwahnya. Kalau dia seorang pedagang insyaallah dimudahkan dagangnya ya. Kalau dia berniat menjalankan sunnah, insyaallah dimudahkan menjalankan sunnahnya. Sampai saya bercanda kepada sebagian teman, ente selalu gagal poligami karena banyak maksiat, kurang istighfar. Bercanda ibu-ibu yang kalau ente ditolak, astagfirullah, astagfirullah, biar diterima. Dan intinya semua problematika ini karena apa? Karena dosa. Antum yakin atau tidak? Yakin, sudah, itu karena dosa. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun keburukan yang menimpamu karena kesalahanmu. Baik, ini di dunia Allah berikan ketenangan, Allah berikan solusi. Terlebih lagi di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun. Sebanyak apapun, sebanyak ya buih di lautan, sebanyak ya tetesan air hujan, sebanyak jumlah butiran pasir di alam semesta, sebesar bumi ini. Kalau kamu bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Mudah bagi Allah. Tidak ada dosa sebesar apapun di hadapan Allah jika seorang bertobat. Karena Allah Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur, Allah Ghafir. Sebanyak apapun dosa dilakukan, kalau dia bertobat diterima oleh Allah. Berulang-ulang 1000 kali dia lakukan, Allah akan ampuni. Ya. Karena Allah Maha Pengampun dengan cara dia bertobat. Makanya taubat ini adalah ibadah mungkin sangat dibenci oleh iblis. Kenapa iblis? Bayangkan kalau ada iblis ya, iblis menggoda seorang. Orang ini mungkin sudah bermaksiat 80 tahun. Dari sejak lahir maksiat.
Maksiat 80 tahun. Iblis sudah sangka ini jadi teman saya nanti di neraka. Oh, 80 tahun maksiat, syirik, musyrik, bunuh orang semuanya. Begitu umur 81 dia bertobat. Gagal enggak iblis? Gimana enggak nyikir? Kurang ajar nih orang. Di ujung-ujungnya malah bertobat. Allah ampuni seluruh apa? Dosa-dosanya. Ya. Dia didapatkan husnul khatimah. Ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keistimewaan taubat, seorang kalau bertobat dosanya diampuni sebesar apapun, sebanyak apapun, ya. Allah Maha mengampuni. Makanya di antara ayat dalam Al-Qur'an, ya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah ahlul maghfirah, yang ahli untuk memaafkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pantas untuk dimaafkan, Allah bisa memaafkan. Yang penting ente minta maaf. Mungkin kita tidak pantas untuk dimaafkan, benar, dosa terlalu banyak, maksiat terlalu berulang-ulang. Maksiat, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Tidak pantas. Kalau kita hukum dunia ini tidak pantas untuk diampuni. Ini kurang ajar. Sudah saya ampuni, ngulangi lagi. Kita kalau punya anak buah nyolong, kita ampuni. Nyolong lagi kira-kira gimana? Kita ampuni? Enggak. Kita panggil polisi. Saya ampuni engkau di penjara. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Maksiat kembali lagi, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Tidak pantas untuk diampuni, tetapi Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah ahli untuk mengampuni. Ya. Makanya seorang penyair pernah berkata, in azumat dzunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Allah, meskipun aku tahu dosaku begitu banyak, tapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosa. Jadi di antara keistimewaan taubat, taubat menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. At-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Contoh nyata seperti penyihir Firaun. Antum lihat kisah penyihir Firaun, menakjubkan. Mereka kerjaannya tukang sihir. Tukang sihir musyrik atau bukan? Tukang sihir kerjanya bekerja sama dengan setan atau tidak? Iya, kerjaannya begitu. Profesinya cari duitnya jadi penyihir. Puluhan tahun jadi penyihir. Kemudian diundang oleh Fir'aun, diundang untuk duel sama Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah mereka berbondong-bondong semangat dengan niat yang buruk untuk mengalahkan Nabi Musa. Bahkan mereka mengatakan bi'izzati Fir'aun, demi keperkasaan Fir'aun waktu mereka berduel dengan Nabi Musa. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Mereka berkata, wahai Fir'aun, kalau kami menang, apakah kami dapat upah? Kata Firaun, iya, bahkan kalian akan menjadi minal muqarrabin. Bukan cuma dapat upah, dapat jabatan. Bayangkan betapa semangat para penyihir tersebut. Makanya mereka datang rame-rame, bekerja sama dalam kesyirikan, ya, bersabar menghadapi Nabi Musa. Mereka kumpul rame-rame, duel sama Nabi Musa. Bayangkan puluhan tahun kerjaannya penyihir, datang jauh-jauh untuk melawan utusan Allah, untuk berperang melawan Nabi Musa utusan Allah. Bahkan sudah minta jabatan kepada Firaun. Begitu mereka duel, mereka kalah. Faul qiyas saharatu sujada. Mereka langsung sujud. Bayangkan. Kemudian mereka bertobat. Mereka tidak beriman lama. Tidak sampai satu siang mereka beriman. Dibunuh oleh Firaun. Ya. Firaun mengatakan, apa kalian beriman sebelum aku izinkan kepada kalian? Aku akan bunuh kalian. Kata mereka, faqdi ma anta qad. Silakan lakukan apa yang engkau hendak lakukan. Inna ma hadhil hayatud dunya. Kehidupan ini cuma kehidupan apa? Dunia. Kami ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal husnul khatimah setelah sekian puluh tahun dalam kesyirikan. Ini yang buat iblis jengkel seperti ini. Waduh, sudah gagal. Sudah selama ini saya goda dia, ternyata di ujungnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau gitu saya juga begitu, Ustaz. Ente tengah-tengah maksiat tewas, repot. Berhasil iblis. Berhasil. Ya, saya auzubillah sebagian orang berzina, nantilah saya bertobat, nantilah. Begitu sedang berzina, jantungan terus tewas. Seorang nonton film porno, nantilah saya bertobat habis ini. Lagi 2 seri, 3 seri. Kalau lagi nonton tewas, coba masa. Waliyadzubillah. Tidak sempat bertobat. Kita enggak tahu kapan Allah cabut nyawa kita.
Oleh karenanya di antara keistimewaan taubat di akhirat, kalau seorang sudah bertobat, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa tersebut. Kemudian bukan cuma itu. Allah kasih bonus. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Rabb kalian dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sudah kita bahas tadi, poin pertama. Diampuni dosa-dosa sebesar apapun, sebanyak apapun. Asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ternyata Allah kasih bonus. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Untuk manusia tidak bisa seperti ini. Apakah ada orang yang pernah Anda bersalah kepadanya, Anda zalimi, Anda pukuli, Anda maki-maki dia, setelah itu Anda bertobat, ya akhi, saya dulu mukul kamu, saya curi barangmu, saya minta maaf. Kemudian dia bilang, ya saya maafkan engkau dan ini mobil hadiah buat engkau. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan orang, ya ente memang brengsek, ente memang kurang ajar, tapi sudah maafkan. Ya. Allah, tatkala Anda bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, setelah Allah berikan berbagai macam nikmat kepada Anda, nikmat pandangan, nikmat kesehatan, nikmat berbicara, nikmat pernikahan, nikmat istri, nikmat anak, nikmat berbagai macam kenikmatan, Anda bermaksiat, membangkang perintahnya, durhaka atas perintahnya, kemudian Anda kembali kepada Allah, Allah ampuni segala kesalahan tersebut tanpa mencela Anda, tanpa memaki Anda. Dan tidak perlu dilihat oleh banyak orang, Anda sendirian. Anda silakan bermunajat kepada Allah. Sungguh maha indah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh maha baik Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau minta maaf sama orang, betapa banyak pertanyaan kepada saya, Ustaz, saya minta maaf, orang yang tidak memaafkan saya. Padahal kesalahannya sepele. Itu pun dia tidak memaafkan. Dia bilang, saya tidak maafkan kau. Saya tuntut hari kiamat nanti. Gimana Ustaz? Betapa banyak saya ditanya demikian, menunjukkan manusia susah memaafkan. Itu tidak. Kesalahannya sepele, padahal bukan bunuh anaknya, bukan nyuri barangnya, enggak, pengen salah ngomong, salah kata-kata, itu pun minta maaf, tidak memaafkan. Kadang kita harus mengemis-ngemis, kadang kita harus merendahkan diri, itu pun tidak dimaafkan. Kalau Allah, ente tinggal bangun malam, ente curhat kepada Allah, Allah selalu mendengar, maha mendengar. Ente mau berhenti terserah ente, mau lanjutkan silakan. Tidak usah menyusun kata-kata sebagaimana kita mau ketemu dengan bupati, mau ketemu dengan presiden, susun kata-kata semalam suntuk enggak bisa tidur. Ente ketemu Allah, biarkan mengalir dari hati Anda. Dalam sujud minta ampun kepada Allah. Apakah Allah mencela? Tidak sama sekali. Apakah Allah menghardik? Tiba-tiba datang halilintar. Makanya saya sudah bilang jangan macam-macam. Enggak ada. Enggak ada. Ente tinggal minta maaf, tinggal menangis di depan Allah, semuanya telah selesai. Bukan cuma itu, dikasih bonus surga. Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang minta maaf sama dia, kemudian dia bilang, ya saya maafkan kamu, dan ini rumah buat kamu. Tidak ada. Ini cewek cantik buat kamu, apalagi? Ini Allah, ente salah, ente minta maaf, ente diampuni, dikasih surga, dikasih istana, dikasih bidadari. Apalagi yang kurang? Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar perkataan Nabi SAW, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan seorang anak waktu salah sama orang tuanya, sama ibunya, terkadang ibunya tidak memaafkan. Terkadang ibunya marah dulu, terkadang ibunya maki dulu baru memaafkan. Itu ibunya sendiri. Allah tidak pernah begitu. Allah tidak pernah begitu. Biar Anda tahu bahwasanya Anda memiliki Tuhan yang sangat sayang kepada Anda. Jadi orang kalau bertobat kepada Allah di akhirat, diampuni dosa-dosanya, bahkan dikasih bonus surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditinggikan derajatnya. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ya illa man tab. Coba Allah bercerita tentang orang pelaku dosa besar. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wa la yaqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ini 3 dosa paling besar. Dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, dan orang-orang tidak membunuh orang lain, dan orang-orang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan dosa ini, syirik kepada Allah,
berzina, membunuh orang, yalqa asama, dia akan mendapatkan dosanya pada hari kiamat. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat dia akan dilipat gandakan dosanya. Siksaannya akan dilipat gandakan. Dikekalkan dalam neraka jahanam. Setelah itu Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana wa amila amalan salihan. Kemudian dia beriman dan beramal saleh. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka ini dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan. Bayangkan, maksiatnya dirubah jadi pahala. Apa yang lebih indah daripada ini? Apalagi yang lebih baik daripada ini? Maka kalau Anda ingin sukses dunia maupun di akhirat, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin, ya, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar di pagi hari, petang hari. Anda boleh istighfar 100 kali di pagi hari, istighfar 100 kali di petang hari. Anda bisa baca doa sayyidul istighfar di pagi hari dan petang hari. Habis salat kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis salat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.